Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'ah dhalalah wa kulla dhalalah finnar atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayyuhal ikhwah ibadallah, sidang Jumat yang Allah muliakan, yang kami hormati, marilah kita membuka khutbah Jumat ini dengan pujian kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pujian yang semestinya kita liputi dengan rasa pengagungan dan kecintaan kepadanya, karena telah banyak sekali nikmat-nikmat yang Dia berikan kepada kita. Di antaranya yang terbesar adalah nikmat hidayah, hidayatut taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidayah yang diberikan Allah kepada kita sehingga kita bisa melaksanakan ibadah yang agung, sehingga kita bisa merealisasikan apa yang telah Allah firmankan dalam suatu ayat yang mulia. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Allah menyeru orang-orang beriman apabila telah dikumandangkan adzan, idza nudiya lis-shalah, adzan untuk salat, untuk melakukan ibadah Jumat, kita telah diberikan hidayah taufik oleh Allah. Kita telah mendengar seruan Allah, azan di waktu zuhur, untuk kita di hari Jumat ini melaksanakan ibadah yang agung. Idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah, maka bersegeralah untuk mengingat Allah. Bersegeralah untuk menuju rumah-rumah di antara rumah Allah, di masjid-masjid Allah. Dan ini telah kita dapatkan. Allah telah memberikan hidayatut taufik ke dalam jiwa kita, sehingga kita bisa meringankan langkah kaki kita menuju salah satu di antara rumah-rumah Allah di masjidnya. Ini telah kita dapatkan. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh untuk kita bersegera menuju mengingat Allah, ya ini untuk kita
melakukan ibadah yang agung. Fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai', dan tinggalkanlah jual beli. Tinggalkanlah transaksi-transaksi Anda. Tutuplah toko-toko Anda. Tutup pula meeting-meeting Anda. Pertemuan-pertemuan Anda, urusan dunia-dunia Anda sejenak untuk kita menghadiri diri pada ibadah yang agung ini. Mendengarkan khutbah Jumat yang ini adalah wajib, lalu diikuti dengan salat 2 rakaat. Dan ini adalah bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa kita disuruh untuk sejenak meninggalkan hal yang dibolehkan oleh Allah, berdagang, beraktivitas di hari Jumat. Namun tatkala sudah diserukan, kita disuruh untuk segera menyeru panggilan itu, untuk segera berhenti dari segala aktivitas di dunia ini. Karenanya, dzalikum khairul lakum, yang itu lebih baik buat kalian, lebih baik dari urusan dunia kalian, lebih mahal, more expensive dari harga-harga barang yang Anda jual. Dzalikum khairul lakum, itu lebih baik buat kalian. In kuntum ta'lamun, jika kamu sekalian mengetahuinya, jika kamu sekalian memahami, mengerti hal tersebut. Inilah ibadah yang agung, ibadah Jumat yang mesti kita tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bersyukurlah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita berupa hidayatut taufik, bisa melaksanakannya. Ini bukan masalah kesehatan atau kuatnya badan. Banyak orang di luar sana yang sehat, yang kuat badannya, bahkan lari 5-10 km kuat, tapi tidak bisa melangkahkan kakinya menunaikan ibadah sholat Jumat. Ini karena masalah apa? Hidayatut taufik di tangan Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, kaum muslimin yang Allah muliakan, bersyukurlah kepada Allah atas nikmat-nikmat yang Allah berikan. Wa in ta'udu ni'matallah la tuhsuha. Kalau kau hitung-hitung nikmat Allah, kau enggak akan pernah bisa, kau enggak akan sanggup. Kau melihat bintang di malam hari yang gemerlap, begitu indahnya. Kau mensyukuri atas nikmat Allah, tapi kau tak akan pernah bisa menghitung bintang di atas langit, makhluk Allah yang indah di mata saat malam hari, di waktu yang cerah. Kaum muslimin yang Allah muliakan, syukur kita kepada Allah pun atas nikmat yang diberikan. Setelah lewat beberapa hari, Allah rezekikan kepada kita bisa membeli hewan kurban, bisa kita baringkan hewannya, bisa kita sembelih. Itu adalah nikmat yang luar biasa. Yang kita bisa menyembelih litaqarrub ilallah, untuk mendekatkan diri kita pada Allah. Untuk kita merealisasikan, mengaplikasikan apa yang Allah firmankan. Fasholli li rabbik wanhar. Maka salatlah untuk Rabb Anda, wanhar, dan menyembelihlah. Alhamdulillah, ini pun taufik hidayah dari Allah. Kita bisa melaksanakan penyembelihan di Yaumun Nahar, di hari penyembelihan, di saat Idul Adha, hari raya umat Islam. Kaum muslimin yang Allah muliakan, tidak lupa untuk kita bertakwa kepada Allah. Karena hal ini merupakan hal yang juga Allah tabaraka wa ta'ala serukan kepada orang-orang beriman untuk bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan ketakwaan yang hak, dengan ketakwaan yang sebenar-benarnya takwa, takwa yang sejati. Yang kata para ulama, haqqa tuqatih, ketakwaan yang sebenar-benarnya
an yuta' fala yu'sa wa yuskar fala yukfar wa yuzkar fala yunsa. Hendaknya Anda taat kepada Allah dan janganlah kalian memaksiati Allah. Hendaklah Anda mensyukuri Allah Subhanahu wa taala dan jangan mengkufurinya. Dan hendaknya Anda mengingat Allah, jangan Anda melupakan Allah. Itulah di antara pengertian haqqa tuqatih, ketakwaan yang sebenar-benarnya takwa oleh sebagian ulama. Taat kepada Allah, jangan memaksiatinya. Syukur kepada Allah, jangan kufur kepada Allah. Ingat kepada Allah, jangan kau lupakan Allah. Kita saja sebagai manusia tidak suka terhadap teman-teman kita. Ingat kepada kita saat mereka susah, saat mereka ingin pinjam duit, mereka ingat kepada kita. Tapi saat mereka nyaman, saat mereka lapang, banyak penghasilannya, mereka lupakan kita. Kita tidak senang. Apalagi zat Allah yang begitu banyak memberikan kemudahan bagi kita. Kita lupakan, wa ya'udzubillah. Ini merupakan hal yang dilarang. Ini hal yang Allah tidak sukai. Maka Allah senang dengan orang-orang yang mengingat Allah dan tidak melupakannya. Kaum muslimin yang Allah muliakan. Baru saja beberapa hari lalu kita telah diberikan nikmat oleh Allah bisa menyelenggarakan yang namanya sembelihan. Dan sembelihan itu berupa sembelihan ibadah. Karena ini merupakan ketundukan kita kepada Allah. Sembelihan ibadah hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendekatkan diri kita, untuk kita benar-benar menjadi orang yang bertakwa, untuk kita menjadikan tidak bakhil, tidak pelit terhadap harta yang Allah berikan kepada kita, tapi kita serahkan juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Sembelihan ibadah di antaranya telah kita lakukan pada saat Idul Adha. Lalu ada lagi sembelihan yang bentuknya ibadah dan ini juga hukumnya sunnah, yaitu tatkala kita dikaruniakan oleh Allah berupa anak. Bayi yang lahir usianya 7 hari disunnahkan, disyariatkan oleh agama yang mulia ini untuk kita berakikah, menyembelih domba. Bila mana anaknya itu laki 2 ekor, anaknya perempuan itu 1 ekor. Inilah disyariatkan sebagai pertumpahan darah untuk Allah Subhanahu wa taala. Akikah adalah sembelihan yang lain yang disyariatkan. Kemudian ada lagi sembelihan nazar, yang seseorang bernazar dan itu wajib ditunaikan, maka tidak bisa tidak dia harus melaksanakan sembelihan juga karena Allah Subhanahu wa taala. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah rabbil alamin la syarikalah wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Katakanlah, sesungguhnya salatku, wa nusuki, ibadah penyembelihanku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, kematianku. Untuk siapa? Lillahi rabbil alamin, untuk Allah Rabb semesta alam. Yang demikian itu aku diperintahkan, dan aku termasuk orang-orang pertama yang menyerahkan diri. Tidak ada sekutu bagi Allah, kaum muslimin, dalam penyembelihan. Tidak boleh menjadikan tandingan-tandingan lain dalam penyembelihan, dalam pengucuran darah, dalam pengorbanan. Tidak boleh kita serahkan kepada selain Allah. Karena jenis kedua, sembelihan yang dilarang adalah sembelihan syirik. Sembelihan yang ditunjukkan kepada selain Allah. Dan ini telah Allah laknat. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an mengatakan, Nabi SAW bersabda, la'anallah man dabaha li ghairillah. Allah telah melaknat siapa saja yang menyembelih li ghairillah, untuk selain Allah. Menyembelih untuk patung-patung, menyembelih untuk berhala-berhala, menyembelih untuk jin.
menyembelih karena ada tempat yang dikatakan keramat, dan menyembelih selain untuk Allah, ini adalah kesyirikan. Kaum muslimin yang Allah muliakan, Anda telah menyaksikan betapa banyak orang di pesisir pantai yang mereka tidak mendapatkan hasil tangkapan ikan mereka sedikit. Mereka percaya bahwa penguasa laut yang katanya mereka katakan, sebagian mengatakan Nyai Roro Kidul ini butuh penyembelihan. Maka sebagian mereka yang tidak berpengetahuan, yang mereka jahil alias bodoh terhadap ilmu agama, mereka menyembelih seekor kerbau untuk diserahkan kepalanya, diarungkan di lautan yang luas. Ini kesyirikan kaum muslimin yang Allah muliakan. Begitu pula juga dengan panen-panen padi yang mereka tidak berhasil panennya. Mereka ingin menyembelih untuk dewi yang mereka sebut Dewi Sri katanya. Ini pun merupakan kesyirikan kaum muslimin yang Allah muliakan. Ini hal yang menjadi dosa besar. Innallaha la yaghfiru ayyusraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa may yusyrik billahi faqad iftara itsman 'azima. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik, dan Dia Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa selainnya, yaitu selain syirik. Siapa saja yang melakukan kesyirikan, sungguh dia telah berbuat itsman 'azima, membuat dosa yang besar. Kaum muslimin, perhatikan, hati-hati dalam Anda menyembelih, karena di situ ada menyembelih kesyirikan yang disukai oleh syaitan, yang senang terhadap manusia kalau jauh dari Allah Subhanahu wa taala, kalau jauh dari al-haq, kebenaran. Aqulu qauli hadza wa astaghfiruh li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah ala ihsani washkuru lahu ala taufiqi wa amtinani wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'ni wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh adai ila ridwani. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumil qiyamah. Amma ba'du fa ayyuhal ikhwah a'azani Allah wa iyyakum. Pujilah Allah Subhanahu wa taala dengan pujian yang diliputi dengan keagungan dan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersalawatlah pada Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada para keluarga dan para sahabatnya. Kaum muslimin yang Allah muliakan, sembelihan yang telah kita lakukan beberapa hari lalu itu adalah sembelihan ibadah. Sembelihan yang harus ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita semakin dekat kepada Allah, semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jauhilah sembelihan syirik. Peringatkan kepada keluarga-keluarga Anda yang tidak berpengetahuan terhadap agama. Karena hal ini merupakan dosa besar yang telah dikatakan tadi. Allah tidak mengampuni dosa syirik dan Allah mengampuni dosa selainnya. Siapa saja yang melakukan kesyirikan itu merupakan dosa besar yang terancam pelakunya masuk ke dalam neraka. Kaum muslimin yang Allah muliakan. Kemudian ada lagi yang namanya sembelihan mubah. Sembelihan yang boleh. Yakni sembelihan yang dilakukan oleh kita, yang dia mau berjualan dagingnya, atau dia mau mengadakan walimatul urs, pesta pernikahan, dan ini disunahkan untuk kita menyembelih ekor domba untuk dimakan-makan. Dan ini hal yang mubah, boleh. Menyembelih yang diperbolehkan. Ini sama
Halnya dengan nomor satu, tidak ada larangan. Asal dia menyebut nama Allah dalam penyembelihannya. Dengan menyebut bismillah. Dan ini adalah kewajiban dalam penyembelihan. Adapun lafaz Allahu Akbar ini adalah sunnah. Kaum muslimin yang Allah muliakan, sembelihan yang mubah, yang kita sangat senang dengan makan daging-daging, maka perlu diperhatikan hal tersebut. Orang-orang yang pedagang, orang-orang yang jagal, agar dia menjaga dirinya, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu ada jenis keempat yang namanya sembelihan bid'ah. Sembelihan yang ditunjukkan asalnya dia karena Allah, tapi dia melakukannya karena ada waktu-waktu yang mereka anggap syariat, padahal Allah tidak mensyariatkannya. Misalnya sembelihan karena adanya hari kelahiran Nabi Muhammad SAW, dan ini tidak disyariatkan. Nabi SAW tidak pernah melakukan hari kelahirannya untuk menyembelih binatang. Sembelihan bid'ah. Atau sembelihan haul, kiainya, ajengannya, gurunya, atas kematiannya, 10 tahun, 40 tahun, 100 tahun, haul, mereka menyembelih, maka ini pun tidak disyariatkan. Kaum muslimin yang Allah muliakan, sembelihan bid'ah juga merupakan hal yang dilarang, yang kita tidak boleh melakukannya. Oleh karena itu, kaum muslimin yang Allah muliakan, pelajarilah terus, bersimpuhlah terus di dalam majelis ilmu, agar menghilangkan kebodohan dari diri kita, agar kita tahu mana yang halal, mana yang haram, agar kita tahu mana yang itu tauhid, mendekatkan diri kepada Allah, atau sebaliknya, yaitu kesyirikan yang merupakan dosa besar, minal kabair, di antara dosa-dosa besar yang Allah tidak ampuni. Ingat, kesyirikan dosa besar yang Allah tidak ampuni. Kaum muslimin yang Allah muliakan, betapa banyak masyarakat kita yang tidak mengetahui hal ini. Maka kewajiban kita adalah beritahu keluarga Anda, di kampung-kampung Anda, maka ini merupakan hal yang diperbolehkan. Balighu anni walau ayah. Sampaikanlah dari aku walau satu ayat, kata Nabi SAW. Sampaikan ilmu kepada orang-orang yang tidak menghadiri. Dan ini akan berbuah pahala buat Anda, karena Anda telah melakukan dakwah ilallah subhanahu wa ta'ala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat faya qadiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ansur ikhwanana fi Filistin. Allahumma ansur ikhwanana fi Gaza. Allahumma qatilil yahud. Allahumma qatilil yahud. Allahumma qatilil yahud fi Gaza. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirah hasanah wa qina adzaban nar
Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.